jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Preludium. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ada lagi di hari ini dan sama-sama kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukurlah hanya kepada Tuhan sebab kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita dan sempurna adanya. Karena hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa membuka ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan kembali percayakan lagi bagi kami anak-anak Tuhan. Boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami rindu datang bersyukur bersama-sama dan menaikkan pujian syukur kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah menolong kami, Engkau Tuhan yang sudah menuntun langkah hidup kami sampai pada saat ini dan detik ini kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua ini oleh karena kasih anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan yang Kau kerjakan atas kehidupan kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan pun yang menolong ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan bahkan sampai pada akhirnya. Biarlah semua dalam kuasa Tuhan, semua dalam tuntunan Tuhan, bahkan semua dalam pertolongan Tuhan. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk dan rupa apapun yang coba mengganggu akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami menolak dan menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan, penolong kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari bersama naikkan pujian ini. Dia Allah, Dia Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Kami angkat pujian kami angkat suara kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, katakan bersama. Alam semesta melukiskan, amin, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Engkau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu ajaib. Lagi katakan, alam semesta melukiskan
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Serukan Hosana, Hosana, kami nyanyikan Hosana, Hosana. Dia yang layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termu. Mari sekali lagi katakan, Engkau layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Dia nama di atas segala nama. Dialah pujian kami, pengagungan kami hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan, selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi Hosana, 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 Hosana. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Dia namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Katakan nyanyian pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama, ku muliakan namamu. Yes Tuhan, Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan
dan layak dipuji. Haleluya, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari setiap jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan, I sing praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. So for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama saya mengundang untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini. Dia gembala baik, Dia yang selalu menuntun saudara dan saya, Dia yang selalu memberikan ketentraman ada dalam hidup kita. Dan layaklah Dia untuk terima pujian dan pengagungan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Haleluya, puji Tuhan. Kepada domba haus dan lesu, kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan seduh. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai
damai, cerlang bening, kuasa damai, kuasa damai, cerlang bening. Sekali lagi, kuasa damai, cerlang bening. Bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan sukacita ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oh, terpuji namamu Tuhan. Yang gembira adalah obat, seperti obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kami bergembira hanya bareng Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari setiap sembah Tuhan berikan pujianmu, katakan hati yang gembira. Amin. Boleh sekali lagi angkat suaramu, katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira membuat kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masih tetap memuji Tuhan dengan kita mau bersuka cita karena kita punya Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kita. Haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau bersorak hanya bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, saudara. Engkau menara yang teguh, yang tidak akan pernah goyah. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari angkat suaramu semua, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Yes. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah, Allah yang perkasa,
Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama katakan amin. Nama di atas segala nama, Dia yang membebaskan saudara, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Mari tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan semua. Engkau yang termulia, amin, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kuasamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan mari siapkan hatimu untuk kita mau siap dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, menolong kami. Bahkan Engkau Tuhan yang memberkatikan kehidupan kami. Sampai saat ini kami terus menikmati berkat Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Agar pujian dari atas katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Bolehkah jemaat saja angkat suara, katakan waktu. Pasti yang mari sama-sama katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu. Segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih hari ini Tuhan masih memberikan kami lagi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, menaikkan pujian-pujian kami kepada Tuhan. Mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kuasa bagi kami, buka hati kami, buka pengertian kami. Agar kami boleh menerima firman-Mu dengan kuasa-Mu. Dan segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan dalam bentuk dan rupa apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan Roh Kudus yang ada dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Lembaga Alkitab memberikan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea di bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya,
Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan tadi diberikan judul oleh Lembaga Alkitab adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan tema kita hari ini adalah pekabaran Injil di era digital. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan ini minggu keempat. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Neil Postman, seorang penulis Amerika. Dia seorang pendidik, ahli teori media, kritikus budaya. Neil mengatakan bahwa kehidupan masyarakat selalu lebih dibentuk oleh sifat media. Media masa akan membuat manusia tidak sadar bahwa media itu sendiri sesungguhnya adalah pesannya yang mempengaruhi, mengendalikan kehidupan modern manusia akhir-akhir ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap hati dan kritis seperti Neil Postman ini perlu ada pada saya dan saudara. Jangan hanya terima-terima saja, semua kita terima. Jangan, kita harus perlu memilah-milih mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita. Ketika dunia sekarang ini berhadapan dengan munculnya fenomena metaverse, sekali lagi saya katakan teknologi bukanlah problem. Teknologi bukanlah masalah, tetapi cara seseorang mempergunakan teknologi itu sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, "Ujilah segala sesuatu." Jadi segala sesuatu itu harus kita uji. Apakah gadget kita membawa kita dekat kepada Tuhan, atau gadget kita menjauhkan kita dari Tuhan? Itu harus kita memilih. Dan pilihan itu bukan ada pada Tuhan, tetapi ada pada saudara dan saya. Betul? Dari berangkat dari rumah saya terbiasa untuk mematikan handphone saya. Masih di jalan biasanya saya sudah matikan. Nanti sampai rumah jam 6 atau jam 7 baru saya nyalakan itu. Kalau anak-anak tidak bilang, "Mami coba lihat dong, itu ada pesan untuk Mami." Saya tidak akan membuka handphone saya. Karena buat saya itu tidak terlalu penting buat saya. Penting, tapi itu tidak terlalu penting bagi saya. Ujilah segala sesuatu, kata firman Tuhan, dan peganglah yang baik. Amin. Uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ketika kita punya pacar, kita juga harus uji dia. Apakah benar-benar dia ini akan percaya kepada Yesus atau tidak? Kita uji dia. Ketika kita punya sahabat, kita punya teman, apa benar-benar dia teman kita? Kita juga harus uji dia. Ketika kita janji sama dia, apakah benar-benar dia tepati janji itu? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara dan saya diminta untuk memegang segala sesuatu yang baik. Tidak ada yang baik dalam dunia ini selain firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sendiri akan mengendalikan kehidupan kita hari lepas hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kurang, kita lebih, kita sakit,
kita sehat semuanya. Segala sesuatu saudara dan saya harus pegang itu dengan baik. Dan 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buang. Saudara dan saya diminta untuk buang semua itu. Karena ini tidak mendekatkan kita kepada Tuhan. Ketika itu ada dalam hidup kita kedengkian, kemarahan, tidak mau mengampuni, sulit untuk mengampuni, kita harus uji. Apakah benar kita hidup demikian? Kalau tidak benar, buang semua itu. Itu sampah. Sampah akan membuat penyakit buat tubuh kita. Kita harus membuang semua itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu 1 Petrus 1 ayat 23. Mengapa kita harus buang semua yang tadi saya sudah bacakan. Kedengkian, fitnah, iri hati, kejahatan. Buang semua itu. Karena 1 Petrus 1 ayat 23 berkata. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kamu telah dilahirkan kembali. Mungkin kita berkata, saya dari kecil saya tidak mencuri. Saya dari kecil saya sudah baik-baik hidup saya. Saya dari kecil tidak pernah mencuri. Lalu kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali oleh Roh Allah yang besar itu. Itu perkataan Yesus sendiri kepada Nikodemus. Kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup itu yaitu Kristus itu sendiri. Kristus itu kekal. Dia Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Yang harus kita junjung tinggi. Kalau ada orang yang berkata aku sudah dilahirkan kembali. Tetapi dia masih mencuri. Dia masih suka menceritakan orang lain. Dia suka memfitnah. Apakah benar dia sudah dilahirkan kembali? Karena orang yang sudah dilahirkan kembali pasti meneladani Kristus. Kita bisa jatuh di dalam dosa? Bisa. Tetapi ketika kita sudah dilahirkan kembali oleh Kristus, kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita sadar bahwa kita berbuat dosa dan kita berdoa kepada Tuhan, Yesus ampuni saya. Basuh saya dengan darah-Mu ya Kristus. Dan Dia akan mengampuni kita. Tetapi jangan bikin lagi dong. Kalau jatuh tidak sengaja, kembali berdoa. Selama kita hidup, saudara yang kekasih, semua itu harus terus kita alami dalam kehidupan kita. Jatuh dalam dosa. Kembali berdiri oleh karena Kristus. Yang sudah mati bagi kita. Yang sudah bangkit dan memberikan kemenangan untuk setiap kita. Orang Kristen mula-mula telah mengubah dunia ini. Mengapa saudara? Mereka bisa mengubah dunia ini. Karena mereka sadar bahwa berita tentang Yesus Kristus itu bersifat mendesak. Kalau kita tahu besok Yesus akan datang. Dan berakhirlah dunia ini. Pasti hari ini kita akan berbuat yang lebih baik, bukan? Pasti hari ini kita tidak mau saudara kita, dia tidak selamat. Pasti kita memberitakan Injil keselamatan itu bagi mereka. Karena kita tahu bahwa besok Yesus akan datang. Tetapi waktu Yesus akan datang tidak ada yang tahu. Firman Tuhan berkata,
Malaikat-malaikat pun tidak. Apalagi hamba Tuhan. Oh, nanti bulan November tahun sekian Yesus akan datang. Mari kita berkumpul di satu rumah. Kita jual semua harta kita. Karena November tanggal sekian Yesus akan datang. Kalau umat Tuhan tidak berpendidikan, kalau umat Tuhan tidak pernah membaca firman Tuhan, maka mereka akan tersesat. Tetapi kalau umat Tuhan selalu membaca kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan berkaca akan firman Tuhan. Dan mereka tidak mungkin tersesat. Karena Kristus dan Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam hidup mereka, memimpin mereka, mengarahkan mereka untuk hidup di jalan Tuhan. Rasul Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, katanya ya, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Amin, saudara yang kekasih. Kalau aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Saya hamba Tuhan. Saya bisa berdoa buat kamu dan kamu akan sembuh. Lalu kita banggakan diri kita. Seakan-akan kita orang hebat. Wah, kita lebih terkenal dari Yesus. Lalu orang banyak datang kepada kita. Lalu kita mulai meninggikan diri kita. Awas-awas karena sebentar lagi akan jatuh. Hanya Kristus yang ditinggikan oleh saya dan saudara. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Amin, saudara yang kekasih. Itu suatu keharusan. Keharusan bagi saudara yang sudah menjadi anak-anak Allah. Lain halnya saudara tidak disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi kalau anak-anak Allah sudah dilahirkan kembali oleh Roh itu sendiri, Roh yang besar yaitu Roh Kristus, maka kita pasti memberitakan Injil. Lalu dia berkata, keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Dia berkata apa? Rasul besar ini berkata apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi jangan berdiam saudara. Jangan cuma datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan hari ini. Besok pulang, besok lagi begitu tanpa berbuat apa-apa. Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Memberikan kita nafas hidup. Patutlah kita bersyukur. Kemarin ada seorang ibu. Dia kanker payudara. Masuk di rumah sakit Darmais. Pulang di rumah sakit. Doakan saya. Satu-satu. Doakan. Sudah ibu. Ibu gak usah bicara. Mari kita berdoa. Setelah itu dia pulang karena dia pakai BPJS. Sampai di rumah ngos-ngosan karena harus ada apa? Oksigen. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melangkah ke rumah Tuhan. Apakah kita sadar bahwa kita ini mahal. Ditebus oleh darah yang mahal. Dan jangan sia-siakan darah yang mahal itu. Jangan sia-siakan. Saudara harus memberitakan Injil. Lalu saudara mengelak, saya tidak bisa Bu Dece. Nggak bisa ngomongnya. Kalau ngomongin orang lain bisa, tapi ngomong tentang firman Tuhan nggak bisa. Jadi selama ini ketika kita ada di rumah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, apa yang masuk di dalam pikiran kita. Sehingga itu semua tidak bisa keluar. Kalau itu semua tidak bisa keluar dari mulut kita, artinya apa? Saudara belum dilahirkan kembali. Karena orang-orang yang dilahirkan kembali, mereka pasti menceritakan siapa yang melahirkan mereka. Kristus. Memberitakan Injil keselamatan itu, saudara, di luar sana masih banyak orang. Masih banyak orang yang belum selamat. Mungkin termasuk keluarga kita.
Mungkin termasuk anak-anak kita, suami kita, istri kita, mungkin termasuk di dalamnya. Jangan tutup mulut ini, tapi beritakan Injil keselamatan itu bagi mereka. Karena Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk memberitakan Injil, saudara perlu kuasa. Amin. Saudara perlu kuasa. Kalau nggak punya kuasa nggak bisa. Tapi orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pasti punya kuasa. Amin. Saudara pasti punya kuasa. Tapi kuasa itu harus kita gunakan. Ada sahabat kita, ada pacar kita, ada teman kita. Mari beritakan Injil bagi mereka. Kalau saudara sudah beritakan Injil, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang manusia tidak bisa lakukan sebab dia Tuhan. Percayalah kepadanya. Tidak sulit saudara yang kekasih, tidak sulit. Saya katakan tidak sulit karena ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 1982. Ketika pendeta Yusuf Roni menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu masih ada di daerah Tanah Abang, Gereja Pamesak. Saya maju ke depan. Saya katakan kepada Tuhan, saya orang berdosa. Terimalah saya. Ampunilah saya. Bebaskan saya dari segala kutuk yang mengikat saya. Dari nenek saya, dari keturunan saya, terus ke atas. Saya tidak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu. Dan sampai hari ini, Dia selalu menyertai saya. Dalam kelemahan saya, dalam kekuatan saya, Dia tidak berubah. Itu janjinya buat setiap kita. Matius 28 ayat 19 kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. K23, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku kata Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah katanya, ajar, diajar firman Tuhan. Seperti hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita sedang diajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak punya pendidikan teologi. Waktu firman Tuhan disampaikan, saudara bisa bawa buku. Saudara bisa catat. Karena saudara tidak masuk ke sekolah teologi. Supaya apa? Supaya ketika saudara menginjil, saudara tahu. Tidak terlalu sulit. Kalau Yesus berkata tidak sulit, jangan saudara sulit-sulitkan. Karena Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa itu pasti diberikan buat saya dan saudara. Kuasa itu ada. Tapi apakah kita mau menggunakan kuasa itu? Itu saja. Apakah kita mau menggunakan kuasa itu atau tidak? Dan ajarlah kata ayat 20. Artinya apa? Menyaksikan Kristus. Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan tapi dia mati bagi kita. Karena dia mengasihi kita. Tidak mungkin dengan amal, ibadah apapun tidak mungkin saudara. Harus Tuhan yang menyelamatkan kita. Dosa itu turun. Tadi kata ada orang, aduh saya dari kecil gak pernah berbuat dosa. Semua orang telah berdosa, kata kitab Roma. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang ada di dalam hidup kita itu hilang. Yang diberikan Tuhan kepada hidup kita itu hilang. Dan Tuhan itu sendiri yang harus mengembalikan semua itu. Dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saudara harus tahu. Alkitab berkata, aku menyertai
kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak usah takut. Semua orang percaya adalah saksi Kristus. Menyaksikan Kristus melalui kehidupan kita, perkataan kita, atau tidak sama sekali. Kita menutup rapat-rapat mulut kita karena kita takut. Tapi sebagian juga ada yang menjadi saksi. Tapi saksi dalam arti yang negatif. Seorang ketika dia mencuri di jalan, ya, dipukul rame-rame oleh massa di satu tempat, ditelanjangi, ada tato salib di badannya. Ini sudah bersaksi ya, bahwa dia orang Kristen, betul saudara? Karena ada salib, tato salib di badannya. Lalu dipukul, lalu dia teriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Orang tambah geram. Pada beli bensin, bakar hidup-hidup. Teriak Yesus, panggil nama Yesus. Tapi untuk hal yang negatif. Dan sementara yang lain, lebih aman tutup mulut. Tutup mulut terhadap sahabat kita, pacar kita yang belum mengenal Yesus. Tutup mulut untuk mungkin orang di kantor kita. Tutup mulut untuk bos kita. Aduh, kalau saya bicara sama bos Bu Dece bisa-bisa saya dipecat. Saya punya satu pengalaman. Ketika saya bekerja di Cawang di kontraktor Karya Medan Bakti. Bosnya seorang Katolik. Ketika saya tahu dari supirnya, Fermin, kemana kamu? Kayak lecek gak pulang-pulang men. Semalam dari Hotel Borobudur. Itu saya baru terima Yesus loh saudara. Baru terima Yesus. Lalu pergi sama siapa Min? Supir tuh biasanya lebih tahu. Jangan Mbak, saya takut. Oke kalau kamu gak mau, saya tahu. Dengan siapa dia pergi ke hotel. Lalu belum datang biasa bos, jam 11, jam 12 baru datang. Waktu datang saya bilang sama sekretarisnya namanya Nur, orang Betawi. Nur tolong ya, saya mau ketemu. Tunggu dulu, biasanya kalau datang kan capek. Saya bilang oke, saya tunggu. Lalu saya masuk ke ruangannya. Dan dia berkata, kamu anak kecil, tahu apa kamu? Saya berkata, kalau kita mengenal Yesus, kita harus menjadi saksi Kristus. Dia marah kepada saya gak peduli. Saya bilang mau keluarin, saya gak takut. Silahkan saya bilang. Saya mengatakan kebenaran. Bapak sudah punya istri dan anak satu. Dan anak sudah remaja, wanita. Terserah Bapak. Mau keluarkan saya tidak apa-apa, saya bisa hidup. Tapi ternyata saya tidak dikeluarkan. Dan waktu kami ada pelayanan, saya baru bekerja 1 tahun. Ada pelayanan ke Manado atau ke Medan. Kami harus ambil waktu itu kurang lebih karena naik kapal laut 2 minggu. Saya bilang mau kasih saya izin, saya pergi. Tidak kasih, saya pergi juga. Dan dia kasih saya pergi selama 2 minggu. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita saudara, saudara tidak perlu takut. Silahkan kalau mau dikeluarkan. Karena hidup saya milik Kristus. Yesus bisa mengendalikan hidup bos saudara. Dia bisa mengendalikan semua itu. Asalkan kita sungguh-sungguh bersaksi untuk kemuliaan nama Kristus. Setiap kita perlu meneladani Yesus.
agar orang lain mengenal kita adalah pengikut Kristus. Di kantor kita, dimanapun kita berada, orang lain tahu dia orang Kristen. Dia orang Kristen. Tapi ada orang lain juga tahu dia orang Kristen. Tapi yang tadi bersaksi tentang hal-hal yang negatif. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Petrus dan Yohanes, murid Yesus, orang biasa. Orang yang tidak punya pendidikan yang tinggi karena menjadi nelayan pada waktu itu. Ketika mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Yesus ditangkap, Petrus apa? Bersembunyi, lari. Bahkan mengatakan, aku tidak kenal dengan Yesus. Mengapa dia bisa mengatakan demikian? Karena Roh Kudus belum ada di dalam hidupnya. Tapi kita lihat, kita buka firman Tuhan. Terambil dari Kisah Para Rasul. Ayat pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22. Tapi ini panjang, nanti kalau saudara punya waktu saudara bisa baca di rumah. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang Saduki ini orang yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang membuat mereka marah. Ayat yang ketiga. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Ditangkap, dipenjarakan. Memberitakan Injil bukan enak-enak, bukan senang-senang. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Dan firman Tuhan berkata, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum perempuannya, belum anak-anaknya, belum dihitung. Laki-laki dewasa 5.000 orang. Kalau kita punya Roh Kudus, kita melihat Petrus dan Yohanes bukanlah orang-orang yang terpelajar. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka. Kehidupan mereka yang bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus belum mati. Mereka melihat bagaimana Yesus mencelikan mata orang buta. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Bagaimana cara Yesus mengajar dan mereka tahu itu. Tapi oleh karena belum menerima Roh Kudus, mereka tidak berani bersaksi. Tapi ketika mereka sudah menerima Roh Kudus itu sendiri, mereka pergi bersaksi, menyaksikan Kristus yang besar. Ayat 13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Orang biasa lanjutkan. Yang tidak terpelajar. Jadi jangan berdalih bahwa saya tidak bisa menyampaikan Injil. Jangan berdalih. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai saya. Saya memang tidak mampu. Tapi Engkau mampu. Mampukan saya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Kita yang sudah ditebus adalah pelayan-pelayan Injil. Kuasa untuk memberitakan kabar baik itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap orang percaya harus menjadi saksi Kristus. Kita dapat bersaksi jika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yesus harus benar-benar nyata buat kita secara pribadi. Kalau dia nyata buat kita secara pribadi, maka itu kita bisa ceritakan kepada orang lain. Yang ketiga, sebelum kita bersaksi, kita harus berdoa. Siapa yang harus saudara tuju? Si A, si B, saudara harus berdoa bagi mereka. Sebutkan nama mereka. Supaya tiba waktunya saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, kesaksian harus menjelaskan rencana keselamatan Allah buat manusia berdosa. Kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa setiap manusia. Itu harus diterima setiap orang sebagai satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Mazmur 96 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ceritakan perbuatannya yang ajaib. Dia membangkitkan orang mati. Dia mencelikan mata orang buta. Dia menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Itu perbuatan Allah yang saya dan saudara harus menceritakan. Ceritakanlah pemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakan. Supaya setiap bangsa boleh mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bisa pakai gadget kita untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Ada teman saudara yang ada di Amerika. Ada saudara punya saudara yang ada mungkin ada di Inggris yang jauh. Saudara belum pernah pergi ke sana, tapi sering apa? Chatting sama mereka. Mari ceritakan firman Tuhan. Saudara belum sampai di Amerika sana, tetapi firman Tuhan sudah sampai di Amerika dengan gadget saudara. Pakai itu menjadi sesuatu yang baik yang perlu kita pegang. Melalui teknologi itu kita dapat bersaksi. Dan tadi saya katakan kesaksian kita sampai ke ujung dunia. Dunia yang saudara belum pergi ke sana itu firman Tuhan sampai. Pesan saudara sampai. Pesan itu krugma bahasa Yunani. Dan firman Tuhan itu harus sampai kepada orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan itu. Paulus berulang kali dan berulang kali dia berkatakan menyaksikan perjalanan hidupnya di jalan menuju Damaskus. Damaskus sama dengan Damsik, itu ibu kota Suria. Dia yang pergi untuk menganiaya murid-murid Tuhan, orang percaya. Dia masuk ke rumah-rumah orang, dia menyeret perempuan, dia menyeret laki-laki. Untuk apa? Untuk dimasukkan penjara. Ini Paulus. Paulus yang belum ada Roh Kudus. Paulus orang cerdas, belajar Taurat, mengerti Taurat luar biasa karena dia orang Farisi. Tapi karena belum ada Roh Kudus, dia mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk dibunuh. Termasuk Stefanus. Stefanus dirajam, dilempar sampai mati. Dia ada di situ. Dia menyetujui itu. Itu karena dia belum memiliki Roh Kudus. Dia seorang pintar di dalam ahli Taurat. Orang Farisi. Tetapi tidak ada Roh Yesus di dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi jahat.
Tetapi orang yang pintar ini dan orang yang jahat ini dijamah oleh Yesus. Ketika dijamah oleh Yesus, dia justru yang dicari untuk dibunuh. Lalu kita berkata memang gak enak ya memberitakan Injil. Karena kita gak nyaman. Saudara hidup di dunia ini 70 tahun, 80 tahun. Dan semua itu penderitaan, kesukaran, kesedihan. Bagaimana keadaan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita benar sungguh-sungguh sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau belum? Saudara yang tahu secara pribadi. Tapi seperti yang tadi firman Tuhan katakan, ketika kita sudah memiliki Roh Kristus itu, kita harus memberitakan Dia, amin. Kita harus memberitakan Dia. Karena semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, Petrus, Yohanes, Paulus, Stefanus, Filipus dan lain-lain, mereka setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka menceritakan firman Tuhan dengan berani. Nggak ada takutnya tuh, mau masuk penjara, mau dibunuh nggak ada takutnya. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, menuntun kita senantiasa. Jemaat Tuhan, pakai perangkat elektronik, pakai perangkat gadget kita untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu beritakan kebenaran Allah. Beritakan dan tidak usah takut. Karena kalau saudara tidak diizinkan untuk mati, biar sudah dipotong-potong itu kayak anak yang ada di dulos, dia tetap hidup. Kalau Tuhan masih mau saudara hidup, artinya masih ada kesempatan bagi kita, amin. Masih ada kesempatan pulang dari sini, harus gunakan kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak ada dua kali. Karena ketika kita pulang, kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Tetapi percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Dia menuntun kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan hikmat bagi kita. Dan Dia memberikan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sebagai manusia hamba menyampaikannya penuh dengan segala keterbatasan. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas oleh apapun juga. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami. Agar firman Tuhan yang baru saja kami dengar, itu termeterai dalam hati kami. Sehingga itu terus berkobar dalam hati kami. Dan kami harus menceritakan Yesus. Itu Tuhan dan Juru Selamat. Memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan keselamatan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Bagi orang-orang yang sama sekali belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, pakai kami. Tolong kami dan berikan kemampuan bagi kami yang tidak mampu. Berikan kuasa bagi kami Tuhan, supaya kami dapat pergi dan memberitakan kabar sukacita dan damai sejahtera ini bagi banyak orang yang masih ada di luar sana. Pada saat ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di bangsa ini, orang percaya yang ada di bangsa ini yang teraniaya, hamba-hamba Tuhan yang teraniaya oleh karena firman Tuhan. Kuatkan mereka, kuatkan iman mereka Tuhan. Angkat hati mereka untuk terus percaya kepadamu. Bahwa apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Kami berdoa buat tiap-tiap gerejamu Tuhan. Agar kami dimampukan untuk memberitakan kabar Injil itu sendiri. Bapa, pada hari ini kami teringat akan saudara-saudara kami juga yang sedang sakit.
Ibu Evita Ponto Tuhan. Engkau melihat keadaannya Tuhan hari ini ada di rumahnya. Terengah-engah oleh karena nafas. Bapa, kami mohon pertolongan dan kuasa-Mu Tuhan. Tolonglah anak-Mu ini. Jamahlah, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Dan kami berdoa di tempat ini untuk saudara kekasih Mike Pinem. Bapa, Engkau melihat keadaannya. Tuhan, Engkau tahu anak ini. Engkau tahu apa yang ada di dalam tubuhnya Tuhan. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih itu baginya. Jamahlah dengan kuasa-Mu dan sembuhkanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan, kami tidak sebutkan nama mereka, Tuhan ingat akan mereka. Di dalam masa tua mereka Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Angkat hati mereka untuk terus percaya kepadamu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sudah Tuhan sembuhkan kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Bapa, dengarlah doa kami. Dan tolonglah saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin dari bangsa kami ini Tuhan. Roh-Mu yang kudus Tuhan dapat menjamah mereka walaupun mereka belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kami yang berdoa Tuhan, jamah hati mereka. Yang jahat Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan, kami berdoa supaya bangsa kami boleh berdiri. Oleh karena Tuhan sendiri. Dan oleh karena kami yang berdoa. Orang-orang percaya yang berdoa. Berkati bangsa dan negara kami. Lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Niat-niat orang jahat. Kuasa-kuasa kegelapan. Dan setiap kami yang sudah hadir hari ini Tuhan, kami berdoa. Ada banyak pergumulan yang tidak terucapkan oleh kami dalam doa-doa kami. Tapi Engkau tahu ada dalam hati kami. Dan Engkau ada dalam hati kami. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami. Kasihanilah kami. Dan sembuhkanlah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demikian juga di atas bumi. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta petugas Pak Erik untuk berdoa. Sebelum persembahan dijalankan, diberitahukan bahwa di akhir ibadah ini akan dibagikan amplop perpuluhan, dan amplop ini akan dikembalikan pada awal bulan April bulan depan, dan pada bulan April akan dimulai membuka kotak-kotak misi dan pelayanan dan diakonia, dan kepada anggota jemaat yang terbeban atau yang ingin berpartisipasi di dalam pelayanan misi dan diakonia boleh menyerahkan atau memberikan pada bulan April yang akan datang. Saat ini mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Tuhan kami sudah menaikkan pujian-pujian kepadamu. Dan Tuhan, saatnya Tuhan kami sudah juga mendengarkan firman
yang berasal daripada-Mu. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Kiranya Tuhan semuanya itu boleh memberikan sukacita iman tersendiri bagi kami. Saatnya Tuhan kami memberikan persembahan di dalam bentuk persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menguduskan, menyucikan persembahan ini. Kami bawa semuanya itu dengan penuh sukacita dan kerelaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kidung Jemaat 424 ayat pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah
dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.